sekarang saya akan masuk ke fase berikutnya karena teman-teman sudah memiliki skill mengakses subconscious mind dari mulai yang lama 20 menit sampai yang seketika dalam hitungan 10 detik. Dalam hitungan 10 detik, maka saat inilah waktunya kita mengaplikasikannya ke dalam tema besar saat ini, yaitu automatic writing. Kita aplikasikan ya, teman-teman. Jadi kalau dari awal saya pandu teman-teman udah masuk ke automatic writing, nggak keren ya. Jadi saya betul-betul bekali teman-teman cara untuk masuknya dulu gitu, teman-teman. Nah, automatic writing kalau bahasa Om Budiman Hakim itu menulis tanpa mikir katanya. Om Bud sudah membuat bukunya menulis tanpa ide ya. Itu salah satu praktik dari automatic writing. Menulis tanpa mikir, menulis tanpa takut, sesuai dengan video yang kita putar tadi di awal. Nah, teman-teman, mengapa seseorang atau penulis kerap kali saya banyak sekali menemukan kondisi seperti ini ya, masuk ke wilayah writer's block. Ketika menulis itu menjadi sulit gitu. Aku harus mulai dari mana? Aku harus mengawali dengan apa? Tiba-tiba stuck, berhenti menulis. Bahkan sahabat saya, Ratih Kumalaya yang saat ini Gadis Kreteknya sudah dialihwahanakan ke Netflix, silakan nonton ya teman-teman ya, itu keren habis. Pernah ketika mau menuliskan satu novelet atau salah satu novelnya stuck sampai 4 tahun, teman-teman. Stuck sampai 4 tahun. Nah, kebetulan berada di satu area automatic writing seperti saat ini, ada proses automatic writing, nanti teman-teman juga akan lakukan itu bersama-sama. Tiba-tiba di dalam coretannya itu dia menemukan satu nama. Ternyata nama itu adalah novelnya yang sudah 4 tahun ngendon, sama ada satu nama anaknya kalau tidak salah ya, ada 2 nama. Dan kemudian dari situ diambil cuti dari kantornya, seketika itu cutinya untuk segera menyelesaikan novelnya tersebut, gitu, noveletnya tersebut. Nah, writer's block itu menulis ketika kita berada di waktu yang keliru, teman-teman. Kita coba lihat ya. Di dalam proses menulis, kita memiliki dua ruangan, teman-teman. Yang pertama adalah, ini hasil perbincangan saya dengan Om Budiman Hakim ya, berdiskusi panjang. Yang pertama adalah ruang imajinasi. Ruang imajinasi ini bebas nilai, lepas dari prinsip benar dan salah, menafikan kemestian-kemestian tak terbatas. Dan ruang itu adalah ruang ketika teman-teman tadi saya pandu. Itu yang saya sebut dengan ruang subconscious, teman-teman. Jadi ruang imajinasi adalah ruang ketika diri kita berproses kreatif ya, kita menuliskan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan, apa yang tergambar atau melintas di pikiran kita. Tanpa ketakutan-ketakutan, tanpa kemestian-kemestian, bahkan tanpa keharusan-keharusan ejaan misalkan. Jadi kita masuk ke wilayah ruang bebas dari nilai-nilai, termasuk nilai-nilai grammar ya, teman-teman. Itu adalah ruang imajinasi. Lalu ruang yang kedua adalah ruang editing. Ruang ketika kita masuk ke kamar rasionalitas, teman-teman, ke kamar conscious mind. Ruang editing ini bukan ruang imajinasi, jadi harap teman-teman pisahkan ya. Ruang editing adalah ruang rasionalitas yang terdiri dari keharusan-keharusan, sehingga tulisan berterima dengan audiens kita ya, termasuk keharusan kaidah, kode-kode budaya, kode-kode etika misalkan, termasuk kode norma, termasuk regulasi negara, itu ada di dalam ruang editing. Bayangkan kalau kita masukkan regulasi negara di dalam ruang imajinasi, tiba-tiba mau nulis sesuatu takut, atau bahkan kode kaidah bahasa dihadirkan di ruang imajinasi. Mau nulis ini, wah nanti ada yang tersinggung. Mau nulis ini, wah ini udah betul nggak tuh huruf besar, huruf kecilnya? Wah ini disatukan atau dipisahkan? Kita kerap kali salah masuk ke ruang ya, salah masuk ke ruang. Ketika seharusnya ada di ruang imajinasi, kita ada di ruang editing. Ketika seharusnya di ruang editing, kita malah ada di ruang imajinasi, jadi kacau balau. Itu biasanya yang menyebabkan terjadinya writer's block, teman-teman, writer's block.
Jadi menjawab kenapa kerap sekali terjadi writer's block, ya jawabannya karena penulis salah memasuki kamar proses penulisannya. Saat seharusnya berada di ruang imajinasi, kita malah berada di ruang edit ya, dengan segala macam perangkat keharusan-keharusan. Sehingga kita menjadi mentok karena penulis ada di antara batasan-batasan, di antara keharusan-keharusan, di antara ketakutan-ketakutan, teman-teman. Nah, ada di dalam main teknologi itu yang namanya hukum kreativitas, teman-teman. Saat imajinasi makin aktif, jadi ketika imajinasi makin aktif, maka rasionalitas pasif. Selalu begitu. Ketika imajinasi aktif, rasionalitas pasif. Saat rasionalitas aktif, imajinasi menjadi pasif. Nah, ketika kita di ruang imajinasi, aktifasikanlah imajinasi kita, ya. Ketika kita di ruang edit, aktifasikanlah rasionalitas kita. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi selalu bertolak belakang. Saat imajinasi aktif, rasionalitas pasif. Ketika imajinasi kita melihat seorang yang kita taksir, ya, imajinasi kita tiba-tiba mendramatisir seseorang itu layaknya malaikat dengan penuh sayap, wajahnya glowing, luar biasa. Tiba-tiba imajinasi kita menjadi liar. Rasionalitas pasif gitu. Wah, padahal ternyata, oh ini padahal begini gitu. Jadi rasionalitasnya tidak terlihat itu karena imajinasi kita terdramatisasi oleh diri kita sendiri. Jadi selalu begitu ya. Cinta itu buta itu menunjukkan bahwa imajinasi kita sedang aktif dan rasionalitas kita sedang pasif. Cinta itu berada di wilayah subconscious, teman-teman. Cinta itu subconscious. Oke. Itu sebabnya saya anjurkan memisahkan kita ketika berada di ruang imajinasi, jangan muncul dulu deh ruang editing kita. Jalan aja, menulis saja. Biarkan tangan kita, jari jemari kita liar menuliskan apa yang kita inginkan. Habis itu kita memasuki ruang editing. Jadi jangan pernah salah kamar. Kalau salah kamar, fatal akibatnya ya, teman-teman. Dalam pengertian yang saklek ya, kalau kita salah masuk kamar, kita bisa dihajar orang, teman-teman. Biarkan diri kita menulis begitu saja apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang kita cium, apa yang kita cerap. Seluruh 5 indera diri kita, harta kita, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori, kita aktifasikan, teman-teman. Kita aktifasikan. Nah, kita sekarang memasuki ke hal yang berkaitan dengan idiomotor, dengan automatic writing ya. Di awal saya bilang bahwa kunci dari automatic writing itu adalah koneksi antara jari-jari tangan kita dengan subconscious yang tadi kita sudah coba jelajahi ya, caranya. Bagaimana kita masuk ke gudang data tadi. Nah, di dalam proses itu ada yang namanya idiomotor response, saya ulang saja, yaitu sebuah hubungan langsung, koneksi langsung antara jari-jari tangan kita dengan otak kita, dengan pikiran bawah sadar kita. Konsepnya, suasana subconscious itu mampu memancarkan signal pada tubuh manusia dalam bentuk getaran saraf-saraf motorik, teman-teman, yang disebut dengan psikomotorik. Saya tadi analogikannya ketika kita marah ya, ketika kita marah, atau ketika kita jatuh cinta, atau ketika diri kita takut, betapa saraf-saraf di kita itu mentransmisikan satu perintah, satu signal ke otot-otot tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan, antara lain getaran atau gerakan acak ya teman-teman. Itu yang disebut dengan psikomotorik. Sehingga jari kita gemetar dan sebagainya ya, dan itu di luar kendali teman-teman, di luar kendali. Mungkin orang-orang yang muslim itu pernah mendengar satu premis seperti ini kira-kira ya. Di satu ketika, di satu waktu mungkin mulut kita terkunci gitu ya, sehingga mulut kita tidak bisa mengintervensi apapun, mewakili rasionalitasnya, pembelaan dan sebagainya. Yang bekerja dan yang bergerak adalah hanya tangan dan wilayah-wilayah tubuh lainnya. Itu kalau kita rasionalisasikan ke dalam hal seperti ini, itu bisa jadi proses idiomotor respons yang terjadi gitu ya, bahwa ternyata gerakan-gerakan psikomotorik itu tidak bisa dikendalikan, diintervensi oleh apapun, termasuk rasionalitas kita, teman-teman. Karena itu adalah proses subconscious. Hukumnya, rasionalitas itu tidak bisa mengendalikan
subconscious kita. Conscious mind kita tidak bisa mengendalikan subconscious kita. Fenomena seperti ini kemudian dieksplorasi, lalu kita masuk menjadi disiplin automatic writing. Kita gunakan menjadi disiplin automatic writing. Getaran psikomotorik ini tidak bisa diintervensi oleh kesadaran rasional ya, seperti tadi saya bilang, tidak bisa dikritisi oleh pikiran bawah sadar, bahkan karena semua data yang masuk itu adalah kebenaran mutlak, teman-teman. Dan getaran-getaran ini benar-benar merepresentasikan data yang kita akses, Bahkan pernah dalam satu praktek, ketika seseorang saya pandu untuk memanggil kebahagiaan versi dirinya ya, dia sudah merencanakan untuk masuk ke momen ini gitu, kebahagiaan bersama anaknya kalau tidak salah. Saya pandunya kebahagiaan terkuat dalam pengalaman hidup dia. Ternyata apa yang direncanakan oleh rasionalitasnya itu berbeda dengan fakta subconscious. Ternyata subconsciousnya itu lari ke wilayah berapa puluh tahun lalu ketika dia masih umur 3 tahun di momen ulang tahunnya gitu. Jadi bahkan fakta kebahagiaan itu tidak bisa didirect oleh tidak bisa diperintah oleh conscious mind kita ya. Dia kemudian hadir dengan sendirinya. Artinya fakta subconscious tidak bisa dikendalikan oleh keinginan-keinginan rasionalitas kita, teman-teman. Nah, saya akan coba baik, saya akan coba sebentar memberikan jembatan pada teman-teman, sebelum saya masuk ke fase berikutnya, yaitu melatih ideomotor respons teman-teman. Nah, sekarang saatnya kertas A4 berfungsi nih, saatnya kertas A4 berfungsi. Teman-teman silakan siapkan kertas dan pulpennya ya. Kita coba latihan ringan dulu sebelum ke kegiatan tulis-menulis untuk mengaktifasi ideomotor respons teman-teman yang akan saya pandu ya, lewat yang saya sebut dengan coretan ekspresif. Nah, teman-teman, di dalam proses menulis, Socrates atau Aristoteles, saya lupa lagi namanya ya, dia pernah menyebutkan yang namanya fenomena katarsis. Fenomena katarsis itu adalah fenomena semacam pelepasan diri ya, atau penyucian diri kalau dalam bahasa filsuf. Di mana ketika kita menulis, ketika kita berada di dalam kegiatan menulis, pada saat jari tangan kita menuliskan sesuatu, menuliskan apapun, atau melakukan coretan-coretan apapun, atau ketika jari tangan kita melukis, begitu diri kita selesai melakukan kegiatan tersebut, tiba-tiba diri kita merasa plong ya, jiwa kita merasa wah bebas, beban-beban yang ada di pikiran kita merasa hilang, beban-beban yang ada di pikiran kita tiba-tiba berasa hilang. Nah, di momen ini saya akan menghadirkan hal seperti itu secara tidak langsung tentunya ya, karena kita fokusnya adalah mengaktifasi ideomotor respons. Bagaimana coretan tangan kita koneksikan langsung ke subconscious diri kita yang abstrak gitu ya. Nanti seandainya tiba-tiba teman-teman ada yang menangis, ada yang merasa plong dan sebagainya, itu adalah efek tidak langsung dari apa yang disebut oleh Aristoteles sebagai katarsis dalam tingkat yang ekstrim tentunya ya. Menulis biasa aja, bahkan menulis laporan keuangan aja begitu selesai plong gitu. Enak gitu. Itu karena efek ideomotor respons tadi, proses katarsis yang disebabkan oleh coretan-coretan tangan kita. Nah, saya coba akan pandu teman-teman untuk menggunakan apa yang sudah kita ketahui tadi, teknik mengakses subconscious, dan kita korelasikan ke dalam kegiatan jemari tangan teman-teman dalam konteks mengakses si subconscious tadi. Saya kembali tutup lagi PowerPoint-nya karena saya saat ini memandu proses praktek ya. Jadi saya harus melihat teman-teman. Baik teman-teman, walaupun tadi ada yang baru masuk katanya tidak apa-apa, saya bimbing saja ya. Demikian juga teman-teman yang berhasil atau tidak berhasil menciptakan anchor
relax tadi, kalau yang sudah berhasil itu saya sangat berterima kasih. Yang belum pun tetap saya pandu, kita perlakukan sama, semua yang ada di sini berhak untuk bisa melakukan automatic writing, termasuk yang baru datang ya. Silakan siapkan kertas serta pulpen atau spidol kecil Anda. Siapkan kertas atau baik dan pulpen Anda ya. Kalau ada meja akan jauh lebih bagus ya, atau di lantai atau dimanapun gitu sebagai sandaran untuk kertas Anda, biar menulisnya tidak ditahan pakai tangan gitu ya, tidak ditahan pakai tangan, tapi ada sandaran untuk tulisannya. Baik, saya menghitung dari 10 sampai 1. Enaknya kalau pelatihan masif itu saya selalu memberikan aba-abanya dengan menghitung dari 10 sampai 1 ya. Tapi bukan menjadi, jadi kalau rumus memandu orang itu begitu ya, saya menghitung 10 sampai 1. Ini karena kita jaraknya jauh dan masif ya. Nah, baik, saya menghitung 10 sampai 1, pada hitungan 1, semua dari Anda sudah siap di posisi yang sangat nyaman, di posisi yang sangat tenang untuk menulis atau mencoretkan pulpen yang ada di jari jemari tangan Anda di kertas masing-masing ya. Tapi sebelumnya, taruh dulu pulpen di atas kertas, dan siapkan diri kita untuk masuk ke subconscious mind lagi, teman-teman. Karena namanya juga menulis dengan mengeksplorasi subconscious mind. Baik. Saya hitung 3 sampai 1 ya, pada hitungan 1 semua sudah siap. Di posisi masing-masing. 3, 2, 1. Sekarang, silakan pejamkan mata. Kita mengakses dulu subconscious serileks apapun yang teman-teman bisa ya. Pejamkan mata, niatkan diri untuk memasuki level relax seperti yang tadi kita lakukan bersama. Yang belum, ikuti saja. Niatkan diri untuk memasuki kondisi relax, bahkan jauh lebih relax dari yang tadi. Lalu kepalkan tangan Anda, dan niatkan diri untuk masuk ke dalam kondisi relax, bahkan jauh lebih relax dari sebelumnya. Pejamkan mata dan kepalkan tangan Anda di posisi yang tadi Anda buat persis ya. Bagi yang belum, izinkan saja diri untuk memasuki kondisi relax. Pejamkan saja mata. Sekarang kepalkan tangan dan niatkan diri untuk memasuki momen relax. Hitung mundur dari 10 hingga 1. Dan pada hitungan 1 Anda memasuki kondisi sangat amat relax, bahkan jauh lebih relax dari sebelumnya. 10, 9, rasakan rasa relax mengalir begitu deras dari atas kepala hingga ujung kaki. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Anda sudah masuk ke dalam kondisi sangat amat rileks. Sangat amat rileks. Anda berkesempatan untuk memperdalam rasa rileks itu ya, kalau yang merasa belum rileks, dengan menghitung ulang dari 5 hingga 1. Jadi kapanpun, dimanapun bisa diperdalam ya rasa rileks ini. Semakin rileks dan jauh lebih rileks lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Semakin dalam dan jauh lebih rileks lagi, jauh lebih dalam lagi. Saya coba akan mengeksplorasi kemampuan rileks teman-teman dengan saya siap menghitung dari 1 sampai 5. Pada hitungan 5, buka mata Anda, tapi Anda dalam keadaan rileks seperti saat ini. Jadi Anda buka mata, pada saat Anda membuka mata, Anda merasakan tubuh Anda sedang tertidur, tapi mata Anda terbuka. Saya menghitung mundur ya, saya hitung mundur dari 5 sampai 1. Setiap hitungan membuat Anda jauh semakin rileks dan jauh lebih rileks lagi. Dan pada hitungan 1, buka mata Anda, dan pada saat Anda membuka mata, tubuh Anda tetap dalam keadaan rileks, bahkan jauh lebih rileks lagi, seperti Anda tertidur dalam keadaan mata terbuka. Saya mulai menghitung dari 5 hingga 1. 5. Alirkan rasa rileks semakin dalam, jauh lebih rileks lagi dari atas kepala hingga ujung kaki. 4, 3, siap-siap membuka mata pada hitungan 1, dan pada saat Anda membuka mata, kesadaran rileks Anda semakin rileks, semakin total, dan Anda melihat tubuh Anda begitu rileks, sangat rileks ya. 2, semakin dalam. 1, buka mata Anda, dan rasakan, bayangkan pikiran Anda semakin rileks, tubuh Anda semakin rileks, dan jauh lebih rileks lagi. Mata Anda dalam keadaan terbuka, tubuh Anda dalam keadaan tetap rileks. Bahkan usahakan semakin rileks lagi. Sekarang, ambil
spidol atau pulpen Anda dan posisikan ujungnya berada di atas kertas Anda. Dalam keadaan rileks, ambil pulpen atau spidol Anda dan pastikan ujungnya berada di kertas dalam posisi siap menulis. Siap menulis. Dalam posisi siap menulis. Baik, mata Anda fokus ke ujung pulpen atau spidol Anda. Mata Anda fokus ke ujung spidol Anda. Saya mulai menghitung dari 5 hingga 1, mata Anda semakin fokus. Dari 5 hingga 1, mata Anda semakin fokus. Dan seiring hitungan, jari jemari Anda tiba-tiba bergerak, membuat lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran kecil, semakin terus jari Anda bergerak, dan semakin terus jari Anda bergerak, membuat lingkaran-lingkaran kecil, lingkaran semakin membesar dan jauh lebih membesar lagi ya. Saya mulai menghitung dari 5 hingga 1, dan pada hitungan 1 rasa rileks Anda semakin dalam, dan pada hitungan 1 jari jemari Anda mulai bergerak, membuat coretan lingkaran-lingkaran kecil, dari mulai kecil sekali, sampai kemudian membesar, dan jari tangan Anda tak tertahankan untuk terus semakin rileks membuat lingkaran-lingkaran itu. Saya mulai menghitung, 5. Siap-siap menggerakkan jari tangan Anda pada hitungan 1. 4. Siap-siap jari Anda dan fokuskan pikiran Anda ke pulpen serta kertas Anda untuk di hitungan 1 membuat gerakan lingkaran-lingkaran kecil. 3. Semakin fokus, dan saat ini jari tangan Anda sudah mulai bergerak, membuat lingkaran-lingkaran kecil. 2, 1. Jari Anda mulai pertama kali mungkin Anda sadari untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, dan mata Anda terus fokus pada lingkaran-lingkaran itu. Lingkaran demi lingkaran saat ini sudah jari Anda buat. Jari Anda bergerak, pelan tapi pasti. Semakin terus bergerak, semakin nyaman Anda, semakin terus bergerak, semakin jauh lebih nyaman diri Anda, jari Anda, terus melakukan coretan-coretan yang bentuk lingkaran-lingkaran kecil, semakin intens, semakin bergerak, jari Anda semakin tak tertahankan, diri Anda semakin nyaman, tumpahkan semua perasaan Anda lewat gerakan jari-jari tangan Anda, lewat coretan jari-jari tangan Anda, sehingga yang awalnya membentuk lingkaran-lingkaran teratur, kecil, kemudian bebaskan jari Anda bergerak. Semakin jari Anda bebas bergerak, semakin nyaman Anda, tapi tetap terkendali ya. Semakin nyaman Anda, semakin lega Anda, semakin jari-jari tangan Anda tak tertahankan, bergerak melakukan coretan-coretan, yang barangkali sebagian di antara Anda yang ada yang menulis coretan itu dengan teratur, sebagian lagi acak. Biarkan saja, bebaskan jari tangan Anda bergerak, semakin bebas, semakin kuat, semakin bebas, semakin kuat, jari Anda bergerak, semakin nyaman Anda, tumpahkan semua perasaan yang ada di dalam pikiran Anda, semua perasaan-perasaan negatif, lepaskan, tumpahkan lewat coretan-coretan Anda, sehingga Anda semakin nyaman, tapi tetap terkendali, jauh lebih nyaman lagi, semakin jauh Anda lebih nyaman lagi, semakin tak kuasa jari tangan Anda terus bergerak, tak kuasa menghentikannya, semakin bergerak, semakin tumpah perasaan Anda, semakin lega Anda, tumpahkan semua perasaan-perasaan negatif lewat coretan-coretan tangan Anda, bebaskan coretan-coretan tangan Anda, biarkan lingkaran-lingkaran tangan Anda semakin besar, jauh lebih besar lagi, seiring tumpah ruahnya perasaan negatif yang mungkin begitu besar, biarkan lepas lewat coretan-coretan tangan Anda, dan bayangkan, imajinasikan, Anda semakin nyaman Anda, semakin tak tertahankan gerakan jari tangan Anda, semakin acak, semakin kuat, semakin acak, semakin kuat, semakin tak tertahankan, semakin diri Anda lega, semakin diri Anda nyaman. Bila Anda ingin menangis, tumpahkan saja, biarkan tangisan Anda menyatu dengan coretan tangan Anda, dan biarkan semakin Anda nyaman, semakin jari tangan Anda tak tertahankan. Silahkan nikmati coretan-coretan itu sebagai ruang menumpahkan semua perasaan-perasaan negatif Anda, sehingga diri Anda semakin nyaman Anda, semakin tak tertahankan gerak jari tangan Anda, membuat coretan-coretan semakin ekspresif, dan terus Anda nikmati. Semakin Anda nyaman, semakin tumpah perasaan Anda, semakin tak tertahankan jari tangan Anda bergerak. Sampai kemudian, jari tangan Anda pelan tapi pasti
membuat lingkaran-lingkaran semakin mengecil, dan semakin mengecil lingkaran yang Anda buat, semakin mengecil beban yang ada di kepala Anda, dalam diri Anda, semakin kecil perasaan-perasaan negatif tertumpah lewat coretan Anda. Bayangkan saat ini, rasakan tangan Anda bergerak semakin pelan, lingkaran-lingkaran yang Anda buat semakin kecil, semakin kecil lingkaran yang Anda buat, semakin kecil beban yang ada dalam perasaan Anda, semakin plong, semakin nyaman, semakin rileks. Gerakan-gerakan jari tangan Anda semakin tetap tak tertahankan, Anda semakin bahagia, jauh lebih bahagia lagi, jauh lebih bahagia lagi, jauh lebih gembira lagi, sampai kemudian lingkaran-lingkaran kecil Anda membentuk hanya titik-titik saja, hanya dot-dot saja, menunjukkan bahwa realitas mental Anda, perasaan negatif Anda semakin berkurang, semakin hilang, tinggal titik-titik saja, sampai kemudian titik-titik itu semakin kecil dan jauh lebih kecil lagi. Saya menghitung dari 10 hingga 1, pada hitungan 1, gerakan coretan tangan Anda semakin berhenti. Saya mulai menghitung dari 10 hingga 1, 10. Gerakan jari tangan Anda semakin pelan, dan coretan Anda semakin membentuk lingkaran-lingkaran kecil, bahkan titik-titik kecil. 9, 8, 7, semakin pelan. 6, 5, 4, gerakan jari tangan Anda semakin pelan. 3, 2, 1. Tangan Anda berhenti bergerak, dan rasakan, bayangkan, saat ini diri Anda begitu plong, begitu bahagia, begitu ringan, begitu nyaman, begitu luar biasa, dan tadi Anda sudah merasakan bagaimana gerakan tangan Anda yang mungkin di awal sangat Anda kendalikan, tapi kemudian di tengah-tengah tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dan saya saat ini minta serempak untuk teman-teman yang melakukannya, memperlihatkan hasil coretan tangannya yang notabene itu adalah masterpiece karya lukisan mental Anda. Mana lihat ya? Wah, keren. Ini Ibu Tri Hastari ya. Wah, di ujung ya Bu ya. Wah, ini Pak Irenus ya, Irenus. Wah, ini coretannya kayak galaksi ya, kayak coretan galaksi. Itu adalah coretan karya realitas mental kita. Wah, ini kalau Pak Bahar ini bentuknya tulisan atau lingkaran, Pak? Saya nggak bisa melihatnya dari jauh. Oh, tapi keren-keren ini. Pak Nur Salim. Wah, ini Pak Henry Nur Cahyo, ini sangat ritmik ya. Gerakan-gerakannya itu sangat teratur. Begitu juga dengan Ibu Lis Dwi Nirmalawati. Itu bisa, kalau di sini ada grafoloh mungkin bisa dibaca ya. Konon katanya coretan tangan kita itu adalah realitas mental kita. Pak Ma'ruf juga kayak membentuk garis-garis putaran labirin ya Pak ya, tapi coretannya teratur. Demikian teman-teman, rasanya saya lihat banyak sekali ya. Oh, Ibu di sini identitasnya Oppo CPH 2477. Kode ini, kode. Lingkaran-lingkarannya besar ya. Mungkin ada sebagian lingkaran yang kecil kali tidak terlihat oleh saya. Tapi insya Allah itu semua adalah jadi medium yang teman-teman mendapatkan efek darinya, yaitu efek katarsis. Teman-teman mendapatkan efek katarsis di mana perasaan ketika tangan berhenti menulis, teman-teman merasakan lega ya. Itu semestinya pasti ya, semestinya pasti. Coretan tangan dalam keadaan biasa saja, begitu selesai coretan tangan intensnya kita lakukan, perasaan plong itu hadir. Perasaan katarsis itu selalu mengikuti proses kegiatan menulis kita. Apalagi kita menulis dalam keadaan yang super ekstrim sebetulnya, karena teman-teman menulis dalam kondisi mengakses subconscious. Jadi itu beratus-ratus kali lipat. Saya tadi menyaksikan ada sebagian yang menangis loh ketika menulis, dan pandangannya kalau tidak salah ke atas gitu, tidak matanya tidak ke bawah ya. Seandainya ada yang mengalami momen menangis, boleh informasikan ya di sini. Dan tangisan itu tangisan obat, teman-teman. Itu adalah kalau di dalam bahasa
main teknologi itu abreaksi, proses melepaskan sumbatan, dan itu sangat sehat ya. Biasanya rasa plongnya itu menjadi luar biasa. Seandainya ada yang mau menginformasikan pengalaman batin, Ibu Lenovo, saya panggilnya mereknya ya, Ibu Lenovo. Saya tadi menangis, ada beberapa ya ditulis di dalamnya. Insya Allah tangisan semua adalah, saya malah pengen teriak, Ibu Sekadau, Eta Harlina. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat dan itu bisa Ibu lakukan ya. Semua di sini teman-teman bisa rileks, bisa mengakses subconscious dengan hitungan 10 detik. Tadi saya intenskan saja, kepalkan tangan, hitung 10 sampai 1, niatkan masuk. Dan untuk merilis emosi negatif itu, coretan-coretan tangan tadi itu biasa saya pandu buat proses terapi massal ya, untuk merilis negatif emotion, teman-teman. Dan efeknya sapu jagat, efeknya pelong saja. Karena semua perasaan negatif tidak kita terjemahkan perasaan negatif semacam apa. Itu masing-masing ada di kepala teman-teman ya. Baik, kita semakin menciut dari teknik mengakses subconscious sampai kemudian mengaktifasi dan mengalami yang namanya ideomotor response, di mana jari tangan kita gemetar ketika kita jatuh cinta pada pasangan kita, atau jatuh cinta pada siapapun, pada Tuhan yang Maha Kuasa ketika kita berdoa, dan itu kita alami dalam rangka proses creative writing ya, bagaimana jari-jari kita menghasilkan bentuk coretan. Saat tadi adalah coretan abstrak. Berikutnya saya akan semakin kerucutkan ke automatic writing.